Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Ibu Cini Solidaritas sebagai dosen pengampu mata kuliah keuangan digital. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan dan Faktor yang Mempengaruhi Adopsi Mobile Banking di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator, nama saya Desa Sidra Kofia, dan ada teman-teman kelompok saya bernama Erva Lumanda Sarifulukan, Nura Silvia, Putri Adinda Azizah, dan Serli Agustina. Langsung saja kita masuk kepada pemaparan materi pertama. Yang pertama itu, apa itu mobile banking? Jadi, mobile banking itu adalah sebuah saluran yang inovatif dan hemat biaya dengan mengadopsi perangkat seluler personal digital assistant atau PDA yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan tanpa harus ke bank, sehingga hal ini dapat memberikan keuntungan bagi pihak bank maupun nasabah. Menurut Al-Jabri dan Sohel pada tahun 2012 dan Minister pada tahun 2015. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini membutuhkan inovasi untuk mengembangkan teknologi perbankan, sehingga terdapat banyak layanan perbankan melalui beberapa platform yang berorientasi teknologi. Beberapa di antaranya itu ada SMS banking, online banking, dan mobile banking. Belakangan ini, adopsi mobile banking oleh berbagai lembaga perbankan mengalami pertumbuhan yang signifikan di seluruh dunia. Pada tahun 2017, penggunaan layanan mobile banking mencapai 1 miliar orang. Bahkan di tahun 2020 itu meningkat mencapai 1,8 miliar. Di Indonesia, penggunaan mobile banking oleh nasabah untuk melakukan transaksi mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Kemudian berdasarkan survei yang dilakukan oleh Sharing Vision menunjukkan bahwa di awal tahun 2020, jumlah pengguna SMS atau mobile banking dari 4 bank, yaitu ada Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, dan Bank BNI di Indonesia mencapai 13,3 juta pengguna. Jumlah tersebut meningkat sebesar 25% dari jumlah pengguna SMS atau mobile banking pada tahun 2019, yaitu hanya mencapai 10 juta pengguna. Di sini teman-teman bisa lihat ada grafik volume transaksi mobile banking dalam 1000 transaksi. Di sini dari tahun 2018 sampai tahun 2002 itu terjadi peningkatan, hanya pada tahun 2019 saja terjadi penurunan. Selebihnya terjadi peningkatan pada setiap tahun. Yang kedua itu, meskipun tingkat penerapan mobile banking mengalami peningkatan selama bertahun-tahun, tetapi tingkat penerapannya itu masih rendah. Bahkan banyak pengguna mobile banking yang hanya menggunakannya untuk memeriksa saldo saja di rekening. Menurut Federation of Brazil Bank 2015. Tren ini menunjukkan bahwa masih terdapat peluang pertumbuhan yang signifikan pada jumlah pengguna mobile banking. Sebagian besar konsumen mengadopsi mobile banking untuk menghemat waktu mereka untuk melakukan aktivitas perbankan. Kemudian kenyamanan juga merupakan faktor pendorong adopsi dan penggunaan mobile banking. Dan terakhir itu, oleh karena itu penulisan makalah ini bertujuan untuk menguraikan faktor-faktor penggunaan dan adopsi mobile banking di Indonesia berdasarkan penelitian sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Putri Adinda. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk ke studi literatur. Jadi di sini itu dijelaskan mengenai pengertian mobile banking. Jadi mobile banking itu merupakan aplikasi perbankan seluler di mana nasabah dapat melakukan layanan perbankan secara virtual dan memungkinkan untuk melakukannya kapan saja dan di mana saja, kecuali transaksi ataupun penarikan uang secara cash. Selanjutnya, mobile banking itu dapat menjadi salah satu platform yang memberikan pelayanan perbankan yang nyaman dengan jangkauan dan lokalisasi yang lebih luas dibandingkan dengan platform perbankan lainnya. Oleh karena itu, layanan mobile banking itu pertama kali dimulai pada akhir tahun 1990-an, di mana perusahaan Paybox dari Jerman bekerja sama dengan Deutsche Bank dan Kenya, yang merupakan negara berkembang pertama yang memperkenalkan layanan mobile banking berbasis teks, yaitu bernama M-Pesa pada tahun 2007. Selanjutnya, kelebihan dari mobile banking lagi yaitu mobile banking dapat menjangkau para nasabah perbankan sehingga lebih menghemat biaya dan waktu.
Lembaga perbankan juga melakukan investasi pada sistem mobile banking karena dapat menghemat biaya, meningkatkan kualitas produk dan jasa, serta efisiensi. Itu berdasarkan pendapat Sankar dan Kumari di tahun 2016 serta Aini di tahun 2017. Di sisi lain, konsumen dapat melakukan semua aktivitas perbankan seperti transaksi, memeriksa saldo rekening, investasi, mendapatkan laporan rekening, dan juga dapat membayar tagihan utilitas melalui mobile banking. Dan ini merupakan pendapat Syarif et al. Di tahun 2018 dan juga pendapat Shankar dan Jeba Rajakirti di tahun 2019. Next. Jadi rumusan masalah dalam penulisan makalah ini ada dua. Yang pertama yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan dan adopsi mobile banking dalam transaksi perbankan di beberapa daerah di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana penerapan mobile banking dalam proses transaksi perbankan di Indonesia. Next. Nah, kita masuk ke bagian pembahasan di mana secara konseptual mobile banking itu terdiri dari interrelasi di mana ada tiga, yaitu mobile accounting, yang kedua mobile brokerage, dan yang ketiga itu mobile jasa informasi keuangan. Accounting dan brokerage itu merupakan transaksi dasar dari mobile banking. Kemudian mobile jasa informasi keuangan itu merupakan jasa non-transaksi dasar yang esensial bagi suatu instansi di mana memuat jenis-jenis informasi keuangan pihak instansi tersebut. Dan penerapan mobile banking baik pada bank konvensional maupun bank syariah itu dinilai mampu meningkatkan jasa layanan perbankan kepada nasabah dan dapat memberikan delivering value yang lebih tinggi kepada nasabah. Ini merupakan pendapat dari Supriana di tahun 2020. Selanjutnya, penggunaan mobile banking itu lebih hemat waktu dan biaya karena dapat digunakan dimanapun dan kapanpun melalui jaringan elektronik seperti internet, ponsel, dan telepon dengan lebih mudah dan praktis. Bahkan mobile banking itu memberikan pelayanan selama 24 jam. Oleh karena itu, mobile banking menyediakan layanan seperti cek saldo, transfer sesama ataupun antar rekening atau antar bank, kemudian informasi saldo, kurs, dan mutasi rekening. Selanjutnya ada juga QRIS yang merupakan pembayaran melalui mobile banking, pembayaran premi asuransi, biaya listrik, dan pembelian pulsa isi ulang. Selanjutnya investasi emas, dan yang terakhir yaitu tarik tunai tanpa kartu. Dan selanjutnya di mobile banking itu biaya transfer antar rekening dengan menggunakan layanan BI-Fast pada mobile banking jauh lebih hemat dibandingkan transfer antar bank dengan menggunakan mesin ATM. Jika menggunakan mesin ATM itu biasanya biaya adminnya itu sekitar Rp6.500, tetapi dengan menggunakan BI-Fast yang ada di mobile banking kita hanya mengeluarkan biaya admin sebesar Rp2.500. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya penerapan layanan mobile banking sudah banyak diterapkan oleh Bank Umum Indonesia. Penggunaan mobile banking semakin meningkat berdasarkan hasil survei Sharing Passion. Penggunaan mobile banking di tahun 2021 hanya 34% dibandingkan dengan layanan perbankan lainnya. Kemudian di tahun 2022 penggunaan mobile banking meningkat menjadi 56% dari total keseluruhan. Sebagian besar nasabah menyatakan bahwa mereka menggunakan mobile banking lebih dari 10 kali per tahun, per bulan. Kemudian, survei mencatat bahwa sekitar 55 juta masyarakat Indonesia pernah membuka rekening secara online dan di tahun 2023 mencapai 100 juta orang. Penerapan mobile banking juga berkaitan dengan kinerja keuangan yang dapat ditinjau melalui profitabilitas, yang dimana profitabilitas menjadi salah satu indikator penting yang menggambarkan tingkat kesehatan bank umum, di mana ukuran profitabilitas yaitu return of asset atau ROA yang akan menjadi proksi untuk menggambarkan kinerja keuangan suatu bank menurut Purnamasari tahun 2023.
Kemudian jika penggunaan mobile banking meningkat, maka biaya overhead akan mengalami penurunan sehingga profitabilitas bank tersebut akan mengalami peningkatan yang menunjukkan kinerja keuangan dalam bank itu membaik. Meskipun demikian, dalam penelitian Fazira dan Hapsari tahun 2023, pengaruh penerapan mobile banking terhadap kinerja keuangan pada bank konvensional di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2021 menunjukkan bahwa mobile banking berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank. Disebabkan oleh volume transaksi mobile banking yang dihasilkan belum memadai pendapatan yang diperoleh oleh pihak perbankan lebih kecil daripada investasi untuk penerapan mobile banking tersebut. Kemudian, adapun data tersebut menggambarkan penggunaan mobile banking untuk masing-masing layanan mobile banking yang disediakan oleh berbagai lembaga perbankan. Jadi berdasarkan survei tersebut, penggunaan BCA Mobile paling banyak dibandingkan dengan layanan mobile banking yang disediakan oleh bank lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi mobile banking. Yang pertama ada Oscar Budiman dan Teguh Widodo dengan judul Faktor yang mempengaruhi niat perilaku nasabah dan pengaruh terhadap adopsi mobile banking di Indonesia. Metode penelitian kuantitatif dengan model UTA-UT2. Hasil penelitian kondisi fasilitas, tingkat kemudahan, pengaruh sosial, dan motivasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat perilaku adopsi. Sedangkan kinerja atau kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku adopsi. Yang kedua ada Rina Puspita Sari. Judulnya determinan perilaku adopsi mobile banking di daerah suburban. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan model UTA-UT dan kuesioner terhadap 250 responden nasabah BNI Syariah Purworejo. Hasil penelitian kinerja, kemudahan, dan kepercayaan berpengaruh positif terhadap niat perilaku. Kemudian niat perilaku berpengaruh positif terhadap niat nasabah untuk mengadopsi mobile banking. Yang ketiga itu ada Dimas Ada Septian dengan judul Faktor Penghambat Mobile. Yang ketiga itu ada Dimas Ada Septian dengan judul Faktor Penghambat Adopsi Mobile Banking pada General Milenial Mahasiswa Universitas Mula Warman. Metode penelitian menggunakan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner terhadap 155 responden. Hasil penelitian, hambatan penggunaan, hambatan risiko, dan hambatan biaya berhubungan positif terhadap niat adopsi mobile banking. Sedangkan hambatan nilai, hambatan tradisi, dan hambatan citra berpengaruh negatif terhadap adopsi mobile banking. Yang keempat itu ada Haris Arizonia dan Ismail dan Ira Purwani dengan judul Faktor yang mempengaruhi minat penggunaan mobile banking. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan struktural equation modeling atau SEM, diolah dengan program AMOS. Hasil penelitian ini menunjukkan kemanfaatan dan perspektif kemudahan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat pengguna mobile banking melalui ponsel pintar. Next. Yang kelima itu ada Tania Giliani dan Aditya dan Revi Ripaldi Widya dengan judul Analisis Adopsi Mobile Banking Nasabah Bank di Jawa Tengah menggunakan model UTA-UT dengan budaya sebagai moderator. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model UTA-UT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh pada
minat nasabah bank di Jawa Tengah dalam melakukan adopsi mobile banking dan perilaku penggunaannya secara berurutan, yaitu tingkat kemudahan menunjukkan 3,29%, perspeksi resiko menunjukkan 17,8%, keyakinan menunjukkan 16,9%, perspeksi kerugian menunjukkan 16,8%, kinerja menunjukkan 12,4%, dan berpengaruh sosial menunjukkan 10,8%. Yang keenam itu ada Denny Wardani dengan judul faktor-faktor pengaruh penggunaan mobile banking atau studi kasus pada nasabah bank pemerintah. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner online kepada nasabah pengguna mobile banking bank pemerintah di Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan kegunaan, perspeksi kemudahan penggunaan, dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap sikap penggunaan, dan sikap penggunaan berpengaruh signifikan terhadap kebiasaan penggunaan mobile banking pada bank pemerintah. Yang ketujuh itu ada Anissa Dwi Oktavianita dan Maria Ulfa dengan judul pengaruh model UT-AUT terhadap niat generasi milenial dalam menggunakan mobile banking di Indonesia. Dalam metode ini menggunakan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner kepada nasabah BSI cabang Sumatera Utara dan Jogja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kinerja, kemudahan, pengaruh sosial, religiusitas, dan kondisi fasilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap niat menggunakan mobile banking. Sedangkan teknologi anxiety memiliki pengaruh yang negatif terhadap niat menggunakan mobile banking. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya Sherly Agustin ingin menjelaskan tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi mobile banking. Nama peneliti Gloria Natalia, Riane J, Pio dan Sofia AP Stambul tahun 2022. Judul penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi mobile banking oleh nasabah BRI di Kota Manado. Metode penelitian kuantitatif menggunakan teknik survei dan wawancara. Hasil penelitian persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku nasabah untuk mengadopsi mobile banking. 9. Ronnie Lim tahun 2022. Judul penelitiannya itu faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan layanan mobile banking di Batam. Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji PLS. Hasil penelitian, kemudahan penggunaan dan kepercayaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap niat perilaku adopsi mobile banking di Kota Batam. Sedangkan tingkat kegunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku adopsi mobile banking di Kota Batam. Terakhir, Dirwan 2022, keputusan nasabah menggunakan mobile banking dari sisi kemudahan, manfaat, dan kenyamanan. Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian, persepsi kemudahan, persepsi manfaat, dan persepsi kenyamanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan mobile banking. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Mobile banking merupakan konsep yang terkait dengan interrelasi antara layanan mobile accounting, mobile brokerage, dan layanan jasa informasi keuangan yang esensial bagi instansi bank. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan, mengelola rekening, dan mengakses informasi keuangan melalui perangkat mobile. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku adopsi mobile banking oleh nasabah termasuk persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, persepsi keamanan, dan kepercayaan. Nasabah yang memiliki persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, dan kepercayaan akan lebih mudah untuk mengadopsi mobile banking. Mobile banking memiliki beberapa komponen utama, yaitu 1. Mobile accounting,
yang digunakan untuk mengelola rekening, saldo, dan transaksi seperti transfer, pembayaran, dan pembelian. 2. Mobil brokerage digunakan untuk melakukan investasi secara online melalui aplikasi mobile. 3. Layanan jasa informasi keuangan yang berguna untuk mengakses informasi seperti kurs, mutasi rekening, dan informasi ekonomi. Saran yang dapat penulis berikan adalah bank harus lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan investasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan mobile banking dan memastikan bahwa volume transaksi yang dihasilkan mendukung profitabilitas bank. Selain itu, penting untuk terus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penerimaan dan adopsi konsumen terhadap mobile banking, terutama faktor keamanan dan risiko. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.